Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Gimana minasan? Genki desu ka? Genki desu ka? Oke, dalam kesempatan kali ini aku mau share ke kalian apa sih yang perlu atau yang dibutuhkan untuk magang ke Jepang, ya, untuk bekerja ke Jepang, atau untuk sekolah ke Jepang. Oke, langsung saja. Menurut pengalaman aku, sebelum pergi ke Jepang, kita harus menyiapkan beberapa hal, ya, beberapa hal. Dan mari kita, kita bahas bersama-sama di video kali ini. Oke, yang pertama yang dibutuhkan untuk bekerja atau magang ke Jepang atau mungkin ya untuk sekolah, yang pertama adalah niat. Kenapa kok niat? Karena ya semua itu kan awalannya di niat. Kenapa kok harus niat? Karena semua pekerjaan itu ya harus diawali dengan niat kan. Karena niat itu adalah fondasi yang paling penting. Kalian harus niat benar-benar harus punya niat yang benar-benar kuat gitu. Ya seperti saat ini corona. Karena corona, banyak orang-orang yang mungkin sedang berproses untuk pergi ke Jepang, karena terus di tengah jalan karena nunggu penerbangan yang lama atau mungkin faktor-faktor yang lain, mereka banyak yang putus atau berhenti di tengah jalan. Jadi sayang banget kan, karena udah membutuhkan tenaga, waktu, terus biaya juga, dan berhenti di tengah jalan-jalan kan ya gimana ya, kayak kesannya kan sia-sia. Jadi apapun yang terjadi, kita harus bisa bertanggung jawab atau memegang niat pertama kita untuk pergi ke Jepang. Jadi kembali masuk. Oke, yang kedua adalah biaya, waktu, dan juga tenaga. Kenapa kok bisa gitu? Ya karena kita bukan berasal dari, ya mungkin kalau ada keturunan orang Jepang, ya kita udah punya basic untuk berbahasa Jepang. Jadi nggak perlu waktu lama-lama untuk belajar bahasa Jepang di LPK. Namun kalau kita nggak bisa atau belum punya dasar untuk berbicara bahasa Jepang, pastinya kita kan masuk pertama kali di LPK gitu. Ya, namanya LPK juga nggak gratis kan teman-teman, harus membutuhkan biaya. Juga waktunya gak lama apalagi ditambah seperti kondisi saat ini, yaitu corona. Udah berapa tahun teman-teman kita yang menunggu di Indonesia, udah berapa lama juga, hampir 2 tahun nggak bisa pergi ke Jepang. Dan semoga pada bulan Maret ini yang akan datang, berita yang katanya silang siur Jepang akan dibuka, semoga benar-benar terrealisasikan. Oke, dan teman-teman bisa merasakan gimana sih sensasinya kerja di Jepang, gimana sih musim di Jepang, makanan di Jepang, dan lain sebagainya. Oke. Hal yang ketiga yang perlu kita siapkan atau yang kita punyai untuk tinggal di Jepang adalah mental, teman-teman. Mental itu adalah hal yang paling, menurutku ya, penting, juga paling penting. Karena apa ya? Karena yang pertama, kita juga hidup di tempat yang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Mungkin kalau yang minasan udah punya pengalaman hidup di luar negeri terus pindah-pindah gitu, mungkin gak terlalu kaget ya. Namun bagi orang yang sama sekali belum pernah ke luar negeri, lalu menginjakkan kaki di luar negeri, dan musimnya, entah kulturnya, budayanya, makanannya, dan lain sebagainya berbeda dengan Indonesia, mungkin itu hal yang sangat berat. Lalu juga bahasa, lalu gimana cara bekerjanya orang Indonesia dan orang Jepang itu kan juga beda.
mungkin nanti kalau kita dimarahin atau gimana, ya problem-problem seperti itulah, kita harus menyiapkan mental yang kuat. Kalau nanti mungkin mental kita nggak kuat, ya kita bisa aja pulang kan sebelum kontrak kita habis. Dia untuk minasang yang mau berangkat ke Jepang atau yang mungkin mau berproses ke Jepang, jangan lupa siapkan mental yang kuat. Karena nggak hanya di Jepang aja, nanti mungkin kita pas di Indonesianya gitu, ada misal ada tes untuk untuk perusahaan, atau biasanya disebut mindsetsu, wawancara perusahaan, lalu kita nggak keterima gitu beberapa kali gitu, nanti jangan sampai mentalnya minasan down ya, jangan sampai. Anggap aja mungkin kalau minasan lagi tes ikut atau descending data tapi kok gak gak masuk gitu, itu namanya ya mungkin kita harus nonton saja, kita berprasangka baik saja, mungkin hal itu adalah belum menjadi rezeki kita begitu ya. Karena menurut pengalaman saya itu memang belum rezeki, adalah restu orang tua. Ini berkaitan dengan mental, restu orang tua dan hal-hal seperti ini sangat berkaitan untuk kita pergi ke Jepang. Kenapa? Karena saya dulu pernah mindsetsu sampai 3 kali. Yang kedua, yang nomor pertama dan kedua itu adalah di perusahaan bangunan gitu, yang bergerak di bidang bangunan gitu. Nah, sama orang tua saya itu udah diwanti-wanti, masa iya nanti ke Jepang cuma kerja di bangunan gitu. Tapi saya tidak menyepelekan kerja di bangunan begitu ya. Dari lubuk hati saya, mungkin kalau saya di Jepang itu ya sebisa mungkin gak pilih-pilih pekerjaan begitu. Tapi ya kan namanya orang tua kan ya, mungkin ya untuk yang terbaik untuk anaknya gitu. Akhirnya saya 2 kali ikut tes wawancara dan saya tidak lolos. Ya saya sempat sih merasa kenapa gitu, saya sudah diberi kesempatan beberapa kali namun saya tidak lolos gitu. Ya mungkin dari perkataan orang tua saya itu, karena masa jauh-jauh ke Jepang kerja di bangunan gitu. Untuk saya ya, untuk pribadi saya, bukan untuk minasan yang kerja di bangunan, ya itu udah rezeki kita masing-masing kan ya. Dan akhirnya saya yang ketiga itu masuk di perusahaan yang bergerak di bidang spare part kapal laut begitu ya, kurang lebihnya ya, bobot lah di pabrik. Jadi begitu. Jadi minasang ya juga harus dapat restu dari orang tua untuk apapun agar semuanya berjalan lancar. Karena kalau yang muslim percaya ya ridha Allah itu tergantung ridha orang tua kan. Jadi kalau orang tua kita tidak meridhoi apa yang kita lakukan, pasti juga Allah tidak akan meridhoi apa yang kita lakukan juga. Jadi ya aku ulangi lagi, hal-hal yang perlu disiapkan untuk pergi ke Jepang. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah biaya, waktu dan tenaga, yang ketiga adalah mental itu untuk menghadapi kalau kamu sudah masuk ke dunia proses belajar ke luar negeri atau proses ke Jepang itu ya, kalau udah punya mental, kita menceburkan diri, menyelam dan basah, jangan lupa berenang agar kita bisa tetap bertahan hidup. Misalnya kita berenang di dalam air atau berenang di proses tersebut, jangan sampai cuma kita saya sudah kadung selulup gitu, tapi kita tidak berenang, ya kita akan mati dan tidak akan bisa bertahan hidup kan. Logikanya seperti itu. Yang keempat adalah restu orang tua, ini yang paling penting. Jadi untuk minasan jangan lupa ya, itu tadi pesan dari aku, dan menurut pengalaman aku, mungkin kalau ada kurang lebihnya dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke? Jangan lupa like, subscribe kalau kalian suka dengan konten kali ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambatan ya.